The Himalayas adalah sebuah film drama Korea Selatan tahun 2015 yang disutradarai oleh Lee Seok-hun. Film tersebut rilis pada tanggal 16 Desember 2015. Hong-gil sendiri adalah pendaki profesional dari Korea Selatan yang berhasil mencapai 14 puncak tertinggi dunia dalam kurun waktu 12 bulan. Atas keberhasilannya itu, ia dianugerahi sebagai Himalayan Crown pada tahun 2001. Kisah nyata yang diangkat dalam film ini sendiri ia alami pada tahun 2005. Oke, langsung aja. Cerita ini dimulai di tahun 1992. Saat itu Hong-gil mendapatkan Pak Mong Tae. Pak Mong Tae sendiri masih pendaki pemula yang nyaris tewas saat pendakian pertamanya. Dan beruntung Hong-gil pendaki senior menyelamatkan dan merawat Pak Mong Tae selama 2 hari sampai Pak Mong Tae sadarkan diri. Saat itu hubungan mereka tidak begitu baik. Bahkan Hong-gil memarahinya dan tidak mau bertemu dengan dia. Semua itu bukan tanpa sebab. Hong-gil melihat Mong Tae adalah pendaki pemula yang sangat nekat, yang tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Cerita berpindah saat Hong-gil berada di sebuah ruang rapat yang saat itu sedang mempromosikan perjalanannya yang akan ia lakukan, yaitu puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Himalaya. Ia pun berhasil mendapatkan sponsor dan merayakannya di sebuah rumah makan bersama timnya. Untuk menjalankan misinya, Hong-gil membutuhkan anggota baru, dan seorang kru membawa 2 pendaki muda agar bisa bergabung dengan tim. Tanpa diduga, pendaki itu merupakan 2 orang yang pernah diselamatkan Hong-gil dulu, yaitu Pak Mong Tae. Hong-gil pun tampak sedikit jengkel karena bertemu lagi dengan mereka, dan jelas Hong-gil menolak mereka gabung ke timnya. Namun Pak Mong Tae dan temannya tidak menyerah. Bahkan mereka mendatangi rumah Hong-gil dan merayu keluarga Hong-gil agar membantu merayu Hong-gil. Saat Hong-gil pulang, ia pun dikejutkan dengan keberadaan mereka yang mendirikan tenda di rumahnya. Hong-gil yang tampak tidak senang pun menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Namun Pak Mong Tae tidak menyerah dan terus merayu Hong-gil dengan alasan karena sudah menyelamatkannya dulu. Hong-gil harus bertanggung jawab dan meminta agar diterima di timnya. Bahkan ia rela memutuskan pacarnya yang sudah 5 tahun berpacaran hanya untuk agar dirinya diterima di tim Hong-gil. Dan ternyata Hong-gil pun luluh. Keesokan harinya, tampak Hong-gil sedang melatih mereka berdua untuk menaiki bukit dan membawa barang cukup banyak. Hal ini dilakukan Hong-gil untuk mengetahui kemampuan mereka. Dan akhirnya, mereka diterima masuk ke dalam tim setelah melihat kegigihan mereka berdua. Hari yang dinantikan pun tiba. Mereka mulai mendaki. Setelah setengah perjalanan, mereka mendapatkan hari yang kurang baik, dikarenakan cuaca yang buruk ditambah lagi Jeongbok kondisinya kurang baik dan tidak dapat meneruskan perjalanan. Sementara, tim yang ada di pos juga memperingati Hong-gil agar kembali ke pos, dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. Hong-gil pun memerintahkan Myung-ae untuk membawa Jeongbok turun ke pos, dan sisanya menunggu di tenda, dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak bersama 2 orang Sherpa. Sherpa adalah suku asli pegunungan yang menjadi pemandu di perjalanan menaiki Gunung Himalaya. Namun saat perjalanan ke puncak, nampak dari belakang Pak Mong Tae menyusul. Hal ini pun membuat Hong-gil kesal dan menyuruhnya kembali ke bawah karena ia khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi padanya saat perjalanan. Namun Pak Mong Tae tidak kehabisan akal. Ia mengatakan kalau ia kembali, ia tidak tahu jalan kembali. Dan akhirnya, mau tidak mau, Hong-gil pun mengizinkannya ikut. Sambil mengerutu dan menyebut Pak Mong Tae adalah anak muda gila. Bagian ini kita akan melihat sulitnya untuk mencapai gunung tertinggi di dunia. Mereka terus mendaki sampai akhirnya terjadi insiden. Terjadi longsor salju tepat di atas mereka, membuat 2 Sherpa dan Pak Mong Tae jatuh. Beruntung Hong-gil dapat menahan mereka, tapi para Sherpa dan Mong Tae pingsan. Hong-gil pun meneriaki Mong Tae agar tersadar dan menancapkan tiang dan mengikat tali agar mereka tidak tergelantung. Dari sini kita bisa melihat Hong-gil mulai mengakui kehebatan Mong Tae. Setelah situasi aman, Hong-gil melihat salah satu Sherpa terluka dan tidak bisa melanjutkan ke puncak. Hong-gil pun menyuruh salah satu Sherpa membawa temannya kembali ke pos. Saat itu keadaan benar-benar buruk. Bahkan tim yang ada di pos meminta agar Hong-gil kembali karena cuaca yang buruk. Namun tidak dihiraukan Hong-gil. Cuaca tidak kunjung baik. Akhirnya Hong-gil memutuskan untuk beristirahat di tengah badai tanpa tenda. Dari sini kedekatan Hong-gil dan Mong Tae mulai terbentuk. Mereka saling menyemangati dan terus berjuang agar tidak tertidur, karena bisa mengakibatkan hipotermia dan tentunya nyawa taruhannya.
Matahari pun mulai bersinar yang menandakan pagi telah datang. Sinar matahari yang mereka rasakan membuat semangat mereka kembali dan meneruskan perjalanan. Tim yang ada di pos pun mulai khawatir karena tidak ada kabar dari Hong Gil. Tiba pada saatnya mereka sampai di puncak dan mengabari tim yang ada di pos. Mereka sangat senang bukan main karena perjuangan mereka berhasil. Sejak saat itu, hubungan Hong Gil dan Montai sudah seperti saudara. Setelah pendakian itu, Hong Gil dan Montai terlihat selalu bersama dan menaklukkan banyak gunung. Lalu terlihat Montai sedang melatih para pendaki pemula dan Hong Gil sedang diwawancarai di salah satu radio. Di sini terjadi suatu insiden. Hong Gil terjatuh dari tangga dan membuat kakinya cedera. Bahkan, dokter meminta agar Hong Gil tidak melakukan pendakian lagi dikarenakan cedera kaki yang cukup parah. Hal ini membuat Hong Gil sedih dan tentu saja Montai juga sangat bersedih. Bahkan ia mengatakan tidak percaya diri saat mendaki tanpa adanya Hong Gil. Namun Hong Gil memberikan alat pendakinya yang sudah ia pakai saat menaiki 14 gunung. Tiba saatnya, Montai berangkat untuk memandu tim Korea yang akan melakukan pendakian di Everest. Ia berpamitan kepada istrinya yang baru saja ia nikahi. Nampak istri Montai sangat khawatir dan terus mendoakan Montai agar pulang dengan selamat. Ia pun memulai pendakiannya, namun terjadi sebuah insiden. Saat Montai sedang mendaki bersama Jae-hoon, nampak Jae-hoon kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ia pun terpelosok ke bawah. Hal ini membuat Montai ikut terpelosok karena tarikan dari tali pengamannya. Mereka terpelosok jauh hingga ke batas jurang. Beruntung, Montai dapat menancapkan alatnya ke bebatuan es dan menahan agar Jae-hoon tidak terjatuh ke dasar jurang. Meskipun begitu, Jae-hoon mendapatkan luka yang cukup serius akibat benturan di tepi jurang. Saat itu, Jae-hoon sudah pasrah karena dalam pikirannya, jalan terbaik adalah memotong tali pengaman dan membiarkan ia jatuh ke jurang agar Montai tidak ikut terjatuh bersamanya. Namun itu tidak dilakukan Montai. Ia memilih untuk memotong tali tasnya yang berisi peralatan untuk bertahan hidup saat mendaki. Ia pun berhasil menyelamatkan Jae-hoon. Lalu Montai menghubungi Jeongbuk dan menceritakan keadaan yang saat ini ia alami. Montai tidak dapat melihat dengan jelas, ia mengalami kebutaan salju. Dan Jae-hoon juga mengalami dehidrasi. Ditambah peralatan yang sudah ia jatuhkan ke jurang. Jeongbuk nampak sangat khawatir dan langsung menghubungi Myung-ae yang berada di pos 1 dan meminta agar mengirim regu penyelamat. Myung-ae yang tahu kalau keadaannya sudah sangat buruk pun membujuk agar Jeongbuk untuk turun. Namun itu ditolak oleh Jeongbuk yang berencana menyelamatkan Montai dan mendaki seorang diri. Walaupun posisi saat itu hari sudah sangat malam. Montai yang sudah mulai melemah menyuruh agar Jae-hoon untuk turun sendiri. Ia ingin Jae-hoon selamat. Jae-hoon yang menampak sangat sedih memutuskan untuk menuruti perintah Montai. Myung-ae yang berada di base camp meminta agar tim penyelamat dari tim berbagai negara agar mau menyelamatkan timnya yang sedang sekara di atas sana. Namun hal itu tidak dituruti oleh regu penyelamat karena cuaca yang sangat buruk dan hari sudah malam. Myung-ae terus memohon lewat radio dan didengarkan oleh tim berbagai negara saat itu. Namun, tidak ada yang merespon. Sambil menangis, Myung-ae terus memohon, hingga akhirnya Montai, Jeongbuk, dan Jae-hoon dikabarkan meninggal dunia. Hal ini disiarkan di salah satu channel TV di Korea. Saat itu, Hong Gil berada di sebuah acara jumpa penggemar yang sedang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya sebagai pendaki yang terkenal di Korea. Secara tidak disengaja, ia melihat siaran yang sedang menggambarkan tentang tewasnya 3 pendaki Korea di Gunung Everest. Dengan wajah yang sangat sedih, bercampur aduk mendengar salah satu korban adalah Montai. Ia pun segera menuju ke rumah duka dan melihat istri Montai yaitu Cho Sung-yun sedang menangis dan berkata kepada Hong Gil, kalau saja ia tidak pensiun, mungkin Montai tidak akan tewas. Mendengar hal itu, kesedihan Hong Gil semakin mendalam. Tampak raut wajahnya yang sangat sedih dan menyesal. Hong Gil tidak kunjung mengikhlaskan kematian Montai. Hingga akhirnya ia berencana untuk membawa pulang jasad Montai, Jeongbuk, dan Jae-hoon. Namun tentu saja itu bukan hal yang sangat mudah, karena misi ini untuk penyelamatan berbeda dengan misi ke puncak. Tidak ada sponsor yang mau mendanai ekspedisi Hong Gil, namun ia tidak menyerah. Di sebuah rumah makan, Hong Gil tampak frustasi. Namun sesaat kemudian teman-teman Hong Gil datang dan menyetujui rencana Hong Gil untuk membawa jasad para korban. Mereka pun berangkat dan diberi nama ekspedisi Himalayas. Saat Hong Gil mendaki, terjadi longsor salju yang membuat dia terkubur salju. Beruntung,
Honggil segera diangkat oleh teman-temannya. Misi ini pun terasa sangat sulit, ditambah fisik Honggil yang tidak sekuat dulu sebelum ia mengalami cedera pada kakinya. Pendakian pun sempat tertunda karena cuaca yang tidak bersahabat. Ia pun memutuskan semua tim kembali ke base dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Setelah sampai di base camp, tak diduga istri Montai datang. Itu membuat Honggil sangat kesal, karena mendaki Everest tidak semudah banyak orang bayangkan. Ditambah Choi Sung tidak memiliki pengalaman mendaki dan cuaca ekstrim yang berubah setiap saat. Di hari ke-47, saat itu terjadi perdebatan karena para kru ingin menunda pendakian akibat cuaca buruk. Namun Honggil bersikeras untuk melanjutkan pendakian kembali yang sebelumnya gagal akibat cuaca buruk. Akhirnya para kru menuruti perkataan Honggil dan mereka pun melanjutkan pendakian. Di hari ke-57, Honggil berhasil mencapai pos 4 dengan kondisi kaki yang sudah membengkak, ditambah persediaan makanan yang sudah menipis. Honggil pun menyuruh timnya kembali ke base jika sudah tidak sanggup lagi, dikarenakan badai salju akan berhenti 3-4 hari lagi, dan dia berencana mendaki sendirian. Itu sama saja dengan bunuh diri karena kondisi Honggil sudah sangat melemah. Bukannya senang karena bisa kembali ke base, mereka malah kembali bersemangat untuk menemukan jasad Motae. Hingga akhirnya, mereka sampai di titik lokasi tewasnya Motae. Mereka terus mencari, sampai-sampai Honggil terkena longsor salju dan sempat membuatnya pingsan. Di momen itu terlihat pada saat Jeongbuk menemukan Motae yang sudah sekarat. Dirasa dirinya tidak akan selamat, Motae menjuru Jeongbuk segera turun, dan akhirnya Motae meninggal. Begitu baiknya Jeongbuk, ia menancapkan tongkat dan mengikat jasad Motae di sana agar tidak terbawa longsor dan jasadnya dapat ditemukan. Ketika Honggil sadar, salah satu kru berteriak kalau jasad Motae telah ditemukan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Honggil pun langsung menuju ke tempat jasad Motae berada. Di situ ia menangis sejadi-jadinya. Ia kuatkan semua unek-unek dan beban yang ia terima saat mengetahui Motae telah meninggal. Semua kru pun menangis terharu, membayangkan Motae di saat-saat terakhirnya hanya ditemani sepi dan siulan angin yang berhembus. Jasad Motae pun ditarik turun, namun itu adalah hal yang sulit. Hingga akhirnya mereka terperosok. Banyak kru yang terluka, sampai akhirnya mereka sadar membawa jasad yang sudah membeku dari puncak Everest adalah hal yang mustahil. Honggil pun berbicara dengan Choi Soo, istri Motae, menceritakan keadaan tim yang sudah sangat banyak terluka. Choi Soo mengatakan, mungkin Motae tidak ingin pergi dari sana karena kecintaannya kepada gunung. Honggil pun berjanji akan menguburkan jasad Motae di tempat yang selalu disinari matahari dan mendoakannya di sana. Choi Soo pun menangis. Itu adalah hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Sekarang, Choi Soo, Honggil, dan semua kru sudah bisa beristirahat dengan tenang dan melanjutkan kehidupan mereka dengan normal.